Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari pemuaian. Perhatikan gambar di samping, mengapa gelas tersebut bisa pecah saat dimasukkan air yang panas. Gelas pecah karena terjadinya pemuaian. Kaca pada gelas yang tipis akan saling berdesakan saat terjadi pemuaian, sehingga molekul-molekul kaca pada gelas akan saling berdesakan dan menimbulkan retak ataupun pecah. Sebenarnya apa sih pemuaian itu? Pemuaian artinya adalah pertambahan panjang, luas, volume suatu benda diakibatkan karena adanya kenaikan suhu. Pada dasarnya, seluruh benda itu memiliki kemampuan muai yang berbeda-beda. Namun, ada juga yang namanya penyusutan. Penyusutan itu sebalikannya dari pemuaian. Jika pemuaian terjadi pada benda saat dinaikkan suhunya, maka penyusutan itu terjadi saat benda mengalami penurunan suhu. Jadi, jika teman-teman tidak mau gelasnya pecah seperti gambar di samping, sebelum menuangkan air yang panas, dimasukkan dulu benda konduktor seperti sendok. Tapi jangan sendok plastik ya. Contoh lainnya adalah kita memiliki sebatang besi. Pada saat siang hari atau suhunya tinggi, besi tersebut akan memuai atau bertambah panjang. Sedangkan pada malam hari atau pada saat suhunya rendah, besi tersebut akan kembali ataupun menyusut. Berikut merupakan masalah-masalah yang timbul akibat adanya pemuaian. Yang pertama, perlintasan kereta api yang bengkok. Kenapa bisa perlintasan kereta api bengkok? Jadi, perlintasan kereta api tersebut bengkok terjadi karena adanya dua perlintasan kereta api yang dibuat tanpa celah. Perlintasan tersebut jika dibuat tanpa celah dan saat mengalami suhu yang tinggi, itu akan saling memuai dan akhirnya saling berdesakan, saling bertubrukan yang mengakibatkan perlintasan tersebut akhirnya bengkok. Lalu bagaimana solusinya? Jadi, perlintasan kereta api seperti yang selalu kita lihat, itu dibuat celah ya perlintasannya. Itu dikarenakan agar saat suhunya meningkat, tetap bisa memuai satu sama lain perlintasannya, tetap ada ruang untuk mereka bertambah panjang. Selanjutnya, pernahkah teman-teman melihat pemasangan kabel pada tiang listrik? Kenapa ya dibuat menjuntai atau kendor seperti itu? Jadi, pemasangan kabel di tiang listrik dipasang menjuntai atau kendor itu ada alasannya loh. Alasannya yaitu agar saat terjadinya pemuaian atau saat suhunya meningkat, itu tetap bisa memuai atau bertambah panjang walaupun tetap kendor. Namun saat terjadi penyusutan, itu tidak ada saling tarik-menarik antara tiang yang satu dengan tiang yang lainnya sehingga tidak menimbulkan bahaya. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika kabel pada tiang listrik itu dipasang lurus-lurus saja. Itu akan menyebabkan jika saat terjadinya penyusutan, kabel satu sama lain dengan tiang yang berbeda akan saling tarik-menarik, sehingga mengakibatkan tiang listrik bengkok ataupun patah. Jadi, itulah sebabnya mengapa kabel atau instalasi listrik dibuat menjuntai atau lebih kendor. Selanjutnya ada manfaat dari pemuaian. Manfaatnya salah satunya pada penggilingan logam. Pada penggilingan logam itu, jika kita memiliki dua buah logam yang ingin direkatkan satu sama lain, kita bisa menggunakan konsep pemuaian untuk menyatukan dua buah logam tersebut. Yang pertama, caranya kita lubangi setiap ujung-ujung logam tersebut, lalu kita pasang paku yang sangat panas di tengah-tengah antara lubang tersebut untuk menyatukannya. Selanjutnya, saat paku tersebut suhunya menurun atau mengalami penyusutan, maka paku tersebut akan merekatkan antara dua logam tersebut sehingga sangat terkat dan kuat.
Selanjutnya, pemanfaatan pemuaian ini dilakukan pada keping bimetal. Dua keping bimetal yang memiliki koefisien atau kemampuan muai yang berbeda disatukan menjadi satu kepingan. Kemudian dipanaskan dengan suhu yang sama. Misalnya, keping A memiliki koefisien atau kemampuan muai yang lebih besar daripada keping B. Sehingga saat dipanaskan, keping A dan keping B akan sama-sama memuai. Hanya saja keping A akan lebih panjang memuainya. Bagaimana dengan keping B? Keping B juga akan tetap memuai. Namun karena tidak bisa mengikuti panjangnya muai keping A, maka keping B akan mengalami pelengkungan atau pembengkokan. Maka dari itu, keping bimetal akan menjadi bengkok atau lengkung. Selanjutnya, pemuaian terdiri dari 3. Yang pertama itu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Muai panjang terjadi pada benda-benda yang memiliki panjang. Muai luas terjadi pada benda-benda keping atau yang memiliki luas. Selanjutnya, pemuaian volume terjadi pada benda-benda yang memiliki volume atau fluida, baik itu fluida yang berbentuk cair ataupun gas. Adapun persamaannya sebagai berikut.